Nah, dari beberapa pengalaman saya selama menjadi praktisi spiritual ini, ada beberapa masalah ataupun problem yang menurut saya ini cukup berat, yaitu Oke Kang, Saudara ini kan sudah lama menjalani profesi sebagai konsultan spiritual. Tentunya kan sudah banyak sekali pengalaman ataupun mungkin kejadian-kejadian yang mungkin ada kasus-kasus yang mungkin menurut Kang Sudiro itu berat, ada yang mungkin ringan, ada yang mungkin terkesan. Nah, coba dong Kang, coba ceritakan apakah ada kasus yang mungkin menurut Kang Sudiro sendiri begitu berat dan seperti apa sih beratnya itu kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan. baik. Menjadi praktisi ini bukan sebuah keterpaksaan ya bagi saya, karena menjadi praktisi itu sudah menjadi pilihan saya sendiri. Kenapa kok saya ingin menjadi praktisi? Karena mengingat di era sekarang ini kan masih sedikit orang yang paham akan yang namanya gangguan-gangguan gaib. Karena kecenderungan orang itu kalau sakit ya sakit medis. Tapi faktanya kan ketika orang berobat ke medis beberapa kali tidak ada perubahan, ya bukannya sembuh. Ya bukan saya maksud untuk membandingkan, tidak. Cuma ini kan faktanya yang terjadi. Jadi dalam penanganan itu bagus kita lakukan penanganan secara medis, tapi juga harus diimbangi dengan cara spiritual ataupun non medis lah, seperti itu. Nah, dari beberapa pengalaman saya selama menjadi praktisi spiritual ini, ada beberapa masalah ataupun problem yang menurut saya ini cukup berat, yaitu terkait dengan masalah sihir. Nah, sihir yang saya maksud ini adalah sihir tali gaib. Ya. Sihir tali gaib. Iya, sihir tali gaib. Itu sihir tali gaib itu kayak gimana? Jadi sihir tali gaib ini adalah salah satu jenis sihir yang mana ini tuh memang dikontrol, ya, dikendalikan oleh pelaku dari jarak jauh. Contoh gampangnya seperti ini. Mungkin Anda saat ini sehat, ya. Ketika Anda pulang ke rumah sakit. Nah, Anda berobat ke dokter. Ketika sampai di rumah sakit, tidak ada masalah apapun, tidak ada sakitnya, tidak bisa tidak terdeteksi penyakitnya apa, semuanya normal. Tapi ketika kembali ke rumah, Anda sakit kembali. Dan itu terjadi secara terus-menerus. Nah, itu yang disebut dengan santet tali gaib. Jadi santet ini memang sengaja dikirim oleh pelaku dan dikendalikan dari jarak jauh supaya si korban ini itu merasakan yang namanya penderitaan yang sangat panjang. Kalau dari namanya kan tali gaib itu maksudnya diikat atau gimana sih kan? Diikat atau gimana itu? Ya, ada beberapa orang yang menganggap, ya, persepsinya orang itu kan berbeda. Ada yang namanya tali gaib kemudian dikaitkan dengan namanya sukmanya yang diikat, ya, sukmanya yang disembunyikan atau disekap, ya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tali gaib ini lebih kepada misalkan, ya, ada orang yang benci dengan kita, kan dia memiliki namanya foto, ya. Foto itu yang akan menjadi media dari pelaku untuk menggunakan sihir tali gaib ini. Nah, foto itu nanti diserahkan kepada dukun, ya, karena kebanyakan orang tidak bisa melakukan hal itu. Ada prosesnya, ada ritualnya, itu tidak sembarangan. Ya, memang yang bisa melakukan hanya dukun. Jadi orang-orang itu kan hanya membayar jasanya. Oke, jadi foto ini bisa diambil dari mana saja? Foto ini bisa diambil dari media sosial. Banyak kan sekarang saat ini. Sekarang kan Instagram banyak, di beberapa sosial media, Facebook juga ada. Berarti cukup berbahaya kalau misalkan kita atau saudara-saudara yang lain itu memposting foto di Instagram, itu agak rentan, ya kan? Iya, sebenarnya sangat berbahaya karena kita kan tidak tahu niatnya orang, kan. Misalnya yang paling sering terjadi itu adalah ketika cinta ditolak ataupun ketika seseorang itu suka dengan orang tertentu tapi tidak direspon. Makanya foto itu akan jadi bahan untuk melakukan yang namanya kejahatan seperti itu. Nah,
kembali lagi tentang masalah tali gaib itu sendiri ya. Seperti yang saya sampaikan, tali gaib ini kan sesuatu sihir yang dikendalikan dari jarak jauh, di mana korban ini akan selalu mengalami yang namanya penderitaan yang berkepanjangan. Nah, kenapa kok saya katakan sulit ya ketika menangani kasus ini? Yang pertama, ketika kita obati, ya kita coba netralisir, itu pasien ya mendadak dalam keadaan normal, sehat, ya nggak ada keluhan, ya semua kita cek, kita netral semua normal, ya baik-baik, merasakan tidak ada keluhan sakit apapun, baik-baik saja. Tapi selang beberapa hari mengalami sakit, mengalami keluhan seperti ini, seperti itu. Nah itu sulitnya seperti itu, tidak bisa terdeteksi secara langsung. Terus biasanya kalau dari kasus sendiri untuk melakukan hal itu, untuk menangani kasus itu apa yang harus dilakukan biasanya? Nah, karena kan saya sudah cukup lama ya menjadi praktisi ini, tentu belajar dari pengalaman yang sudah saya tangani selama ini. Jadi dalam menangani yang namanya sihir ataupun santet tali gaib ini, saya mencoba memberikan yang namanya sebuah pembentengan. Pembentengan ini atau yang biasa disebut dengan pagar gaib. Kenapa kok diberikan pagar gaib? Ya karena yang namanya sihir itu kan tentu dikirim dari luar. Tidak ada sihir dari dalam. Orang mau mengirim sihir pun tetap kan, walaupun ada media buhunya, tetap kan dikirim dari luar. Makanya setiap orang itu perlu yang namanya kita berikan pagar gaib. Nah, ketika orang itu kita berikan pagar gaib, secara otomatis segala bentuk kiriman-kiriman energi negatif dari luar itu kan tidak bisa masuk secara penuhnya. Jadi jadi ibaratnya gini, ini kan dalam satu wadah ini orang terkena sihir. Jadi di ini bentengnya, yang sekitarnya kan benteng. Jadi sihir tidak bisa masuk. Nah, jadi kita tangani lebih mudah. Jadi kita fokus penanganan pada orangnya saja yang sebelumnya. Jadi kita bersihkan, kita tangani. Ketika orangnya sehat, sihirnya tidak bisa masuk lagi. Oh, berarti langkah pertama yang dilakukan biasanya saya memberikan pagar gaib dulu, benteng dulu, baru penanganan dari orangnya. Baru dibersihkan. Bersihkan, maka tidak akan ada yang namanya kiriman-kiriman kembali. Ada orang yang mengatakan, Kang, kenapa kok nggak diruqyah? Kan saya mengatakan seperti itu. Ya, menurut saya setiap penanganan itu tidak bisa disamaratakan. Ya, tergantung dari masalahnya, keluhannya. Nah, ruqyah sendiri ini kan salah satu metode yang dianjurkan Islam dalam menangani masalah gangguan gaib, baik jin atau sihir. Cuman kan masalah di sini, ketika orang diruqyah, kecenderungannya apa? Misalkan Anda sakit, diruqyah sembuh, tapi besoknya pasti sakit lagi. Karena ada titik atau celah yang sudah pernah dimasuki jin atau sihir, ketika nggak ditutup, dibentengi, maka akan menjadi lubang yang semakin besar lama-kelamaan, yaitu akan menjadi sumber pintu masuknya. Jadi gampang terkena kembali. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya belajar dari pengalaman dan fakta datanya yang sudah ada. Karena saya juga seperti itu. Kan saya sudah berobat ke praktisi ini beberapa kali, sembuh tapi kambuh lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena dalam metode penanganannya itu tidak secara komplit, hanya satu masa saja, tapi tidak bisa melihat secara keseluruhannya. Bagaimana nanti dampaknya ke depannya bagaimana, kan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu dalam menangani kasus-kasus masa sihir itu saya menggunakan dua, ya. Pertama ada kita pagari, yang kedua ada pembersihan diri. Berarti dipagari dulu alurnya, kemudian baru fokus pembersihan. Jadi itu kan nanti bisa maksimal. Jadi nanti pasien itu tidak merasakan yang namanya keluhan-keluhan sakit lagi, seperti itu.